S2 dari Alma-Ata, nanti monggo Bapak Ibu untuk meningkatkan kualifikasi ke S2, nanti kita bisa bersama-sama dan nanti diharapkan di tahun 2025 ini ada 50 guru yang sudah magister atau S2. Selanjutnya nanti juga akan ada dari Stayo akan gabung madrasah untuk adanya linear ijazah supaya nanti Bapak Ibu kedepannya yang kerja di madrasah itu akan aman sehingga ketika sertifikasi atau apa tidak ada permasalahan. Mungkin ini yang kita harapkan dari kegiatan pagi hari ini. Mohon Bapak Kepala Kantor untuk memberikan materi manasik haji dan juga dari Bapak Ibu pengawas yang nantinya akan memberikan materi insersi moderasi beragama. Demikian kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Fakih Somadi, Sarjana Agama Magister Pendidikan Agama Islam. Berikutnya marilah kita simak bersama materi pertama manasik haji yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul, Bapak Dr. Anjas Haji Saban Nuroni MA. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Tolong dibantu share file nggih, Pak Stati. Ji, siap Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para peserta Zoom dari guru di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul, beserta semuanya, terlebih kepada Bapak Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam yang menginisiasi kegiatan pada pagi hari ini, para peminat Zoom meeting semuanya, rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah hari ini kita bisa memanfaatkan waktu yang untuk teman-teman dari para guru, para pendidik ini sedang menikmati liburan semester, liburan tahun ajaran baru. Semoga bisa lebih berkah dan juga lebih berbahagia. Saya terima kasih diberi kesempatan untuk sesi pertama dalam acara kita pada pagi hari ini untuk memberikan materi tentang manasik haji. Tentu saja terkait dengan manasik haji, terima kasih kepada semua pihak, terutama teman-teman dari guru untuk mensukseskan kemarin pelaksanaan simulasi manasik haji di Kabupaten Gunung Kidul. Alhamdulillah berjalan dengan sukses dan lancar, dan semoga adanya acara tersebut ini menguatkan kembali materi yang telah Bapak Ibu semuanya berikan kepada para peserta. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini sudah ada materi dari Pak Stati ditampilkan. Sebelum ke materi, tentunya saya perlu mengantarkan bahwa haji itu ada 3 model. Ada 3 model atau 3 pola ya. Jadi pola pertama itu adalah ifrad, pola kedua
haji kiron, pola ketiga itu tamato. Yang mayoritas rata-rata untuk masyarakat kita Indonesia di luar tanah suci Mekah, di luar penduduk Arab itu adalah mengambil haji dengan pola tamato. Apa itu? Yaitu haji yang paling ringan begitu. Paling ringan, paling ya tidak terburu-buru begitu. Sehingga waktu kita di sana ini kan 40 hari di Madinah dan juga di Mekah, kemudian juga di Arafah, Musdalifah, Minah. Nah, itu 40 hari. Maka kemudian pola hajinya haji tamato, di mana haji tamato kembali ke kebiasaan. Setelah itu baru nanti ketika sudah tanggal 8 atau 9 begitu, itu baru dia melaksanakan rangkaian haji. Kemarin yang kita praktekkan itu adalah haji ifrad begitu ya, jadi langsung masuk ke tanggal 8. Aslinya itu adalah ada 2 tahap umroh dan tahap haji, itu adalah tamattu. Kalau ifrad itu gandeng, ya, haji langsung sejak keberangkatan sampai selesai tawaf ifadah sa'i, itu tidak lepas baju ihram. Bu, bisa Bu. Gara-gara ini maka kemudian Kanjeng Nabi ataupun fikih hajinya itu bagi yang tamato itu kemudian membayar dam. Tapi dam dalam arti bukan karena melanggar, tetapi memang karena SOP-nya seperti itu. Begitu. Kalau yang tidak bayar dam itu adalah ifrad, tapi berat untuk Indonesia karena berminggu-minggu memakai baju ihram. Ya, maka saya harus ini ya, langsung saja pengertian haji begitu ya. Oke, walaupun karena waktunya sampai jam berapa ya, Pak? Pakai saya. Bapak 1 jam Bapak sampai jam 10.30 Bapak. 10.30 ya. Oke, 10.30. Cepetan saja karena saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah banyak yang berhaji atau yang berumrah. Kemudian tinggal penyegaran saja. Oke. Jadi sebelum ke pengertian haji, kita perlu mengingatkan, menyegarkan kembali potongan ayat 97 surat Ali Imran. Di situ Allah ngendika, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ayat ini sebagai dasar kita untuk melaksanakan haji, di mana kalau dalam hadis itu kan bahwa bunyal Islam, didirikannya Islam itu ala khamsin, atas lima hal. Inilah yang kemudian kita sebut dengan rukun Islam, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Khusus haji ini adalah bagi yang mampu, yaitu suratnya Ali Imran ayat 97, potongan ayat manis tato'a ilaihi sabila. Jadi kewajiban manusia terhadap Allah untuk berhaji bagi orang yang diberi kemampuan untuk melakukan perjalanan ke tanah suci. Seseorang yang mampu perjalanan itu berarti paling tidak 1, dia itu sehat.
Karena kalau orang sakit mampu tetapi sangat berat, maka kalau kita hajinya itu masih muda, ini akan satu tahun ini itu orang yang sudah mempunyai porsi haji ketika sudah namanya dimunculkan oleh Siskohat itu kemudian boleh melunasi ketika sudah dinyatakan istitoah Jadi kalau belum dinyatakan istilah kesehatan itu karena memang untuk berjalan sampai ke Mekah itu cukup jauh, maka perlu adanya kesehatan. Kemudian yang kedua setelah dinyatakan istilah kesehatan berarti ada kemampuan. Ya 35 jutaan lah ya. Itu tidak begitu banyak sebetulnya dibanding masa tinggal kita di Mekah dan Madinah yang selama 40 hari di hotel dilayani dengan luar biasa. Itu tidak mahal. Itu kemudian yang ketiga itu artinya aman dalam perjalanan. Ya, jadi perjalanannya itu aman. Ada pesawatnya juga sudah dipastikan bagus dan tidak ada serangan-serangan udara yang bisa mengganggu perjalanan pesawat sampai ke Mekah dan Madinah. Itu syarat haji. Nah, ini syarat rukun dan wajib haji itu adalah istitoah. Apa yang dimaksud dengan syarat? Syarat adalah sesuatu yang harus ada sebelum kita melakukan ibadah. Ya, maka untuk syarat haji itu pertama adalah beragama Islam. Ini jelas ya, karena ini rukun Islam. Bagi yang akan memasuki kota Mekah dan kota Madinah itu memang harus beragama Islam. Tapi jangan khawatir tidak diminta satu persatu, sudah otomatis lah dianggap semuanya beragama. Itu kemudian balik itu ya sudah dewasa. Ukuran dewasa itu ya kalau laki-laki itu sudah mimpi basah, kalau perempuan itu sudah haid begitu. Kalau ukuran umur ini relatif ya, karena bisa saja karena sering membayangkan itu kemudian sampai terbawa mimpi, kemudian menjadi mimpinya itu menjadi mimpi basah begitu ya. Kalau perempuan juga tergantung apa namanya haidnya, bisa 9 tahun sudah haid atau malah lebih lama lagi. Tapi tandanya adalah balik itu dewasa. Sudah sampai begitu ya. Kalau dulu itu di standar dengan itu. Kemudian akil itu artinya berakal sehat, mempunyai akal. Maka di sini akil sangat penting. Jangan sampai di rumah itu sudah bingungan. Maka ketika di sana bisa jadi malah tambah bingung, begitu ya. Tapi yang dimaksud berakal sehat mampu membedakan bahwa ini di Indonesia, ini di pesawat, ini di Mekah, ini di Madinah, begitu ya. Ini waktunya sholat maghrib, ini waktunya sholat asar, ini waktunya sholat isya dan yang lain-lain. Yang keempat ini merdeka, ini sudah tidak ada masalah karena sekarang sudah tidak ada budak, tidak ada hamba sahaya. Nah, yang terakhir itu adalah istitoah. Dalam ini yang menjadi permasalahan adalah istitoah itu mampu. Semoga kita diberi kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji. Tetapi kalau dalam ibadah haji itu ternyata mampu itu akan jatuh belakangan
Yang penting terpanggil, karena banyak orang yang mampu tapi tidak terpanggil. Sementara banyak orang yang tidak mampu tapi kemudian dipanggil oleh Allah, maka Allah kemudian memampukan. Sehingga ada istilah dalam dunia perhajian, perumrohan itu, bahwa masalah haji dan umroh itu bukan urusan orang yang mampu, yang punya duit, yang sehat, yang muda, yang lain-lain, tetapi ini urusannya adalah orang yang dipanggil. Barang siapa dipanggil, maka dia akan dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu. Kemudian syarat, rukun, dan wajib. Nah, sekarang rukun. Nah, kalau tadi syarat sebelum kita melaksanakan kegiatan, sekarang rukun. Ya. Jadi rukun ini adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Pertama apa? Niat ihram dari mikot. Nah, ditandai dengan ya kita memasang niat di mikot. Kemudian tandanya itu kita pakai baju ihram, ya itu niat ihram dari mikot, itu rukun. Oke, kemudian yang kedua wukuf di Arafah, ifadah, kemudian sa'i rambut, kemudian tertib. Ya, saya belum menjelaskan tentang tertib. Tertib ini artinya ya kita tidak boleh membolak-balik begitu. Ada satu kasus ketika sampai ke tanah suci begitu, karena melihat kondisi tawaf itu sangat penuh, ya, sementara di tempat sa'i itu longgar, dia kemudian udah sa'i dulu baru tawaf. Itu tidak boleh, karena syaratnya adalah tawaf baru kemudian sa'i begitu, ya. Ya, itu jadi tidak boleh, ya. Itu tertib. Catatan di dalam kurung itu, rukun haji tidak dapat ditinggalkan. Apabila tidak dipenuhi, maka hajinya batal. Ya, maka dari itu wukuf di Arafah ini memang tidak boleh diwakilkan. Sampai-sampai orang yang sakit di rumah sakit, selama dia itu masih bisa dibawa ke Arafah, maka oleh ambulan itu dibawa semuanya ke Arafah. Namanya disafari wukufkan begitu. Karena syarat wukuf di Arafah itu ya wukuf, berhenti, diam. Gitu. Tidak harus lama, setengah jam, 5 menit, 10 menit itu sudah cukup. Itu memang ketentuannya seperti itu. Idealnya itu memang ya tanggal 9 ba'da zawal begitu, ba'da sholat zuhur sampai ke maghrib begitu, terbenam matahari. Kemudian wajib, ya, jadi wajib haji, ya. Wajib haji ihram dari mikot, ya, ihram dari mikot. Mabit di Musdalifah, mabit di Mina, melontar jumroh ula, wusta dan akobah. Tawaf wada bagi yang akan meninggalkan kota Mekah. Catatannya wajib haji adalah ketentuan yang apabila tidak dikerjakan hajinya tetap sah. Akan tetapi harus membayar denda atau dam. Itu bedanya rukun dengan wajib di haji. Ya, jadi wajib ini apabila tidak dikerjakan hajinya tetap sah, tetapi harus membayar denda. Kemarin saya membimbing jamaah, ternyata ada 3 orang yang memang membayar dam karena melanggar. Pertama, dia sudah memakai baju biasa sementara belum tahallul. Maka saya panggil begitu, saya kasih ketentuannya, kemudian saya instruksikan untuk kembali memakai baju ihram, melaksanakan tawaf, sa'i, kemudian baru tahallul. Kemudian harus membayar dam. Berapa damnya? 1 ekor kambing, ya 500 real begitu katakanlah. 500 real kali 3.000 itu kan berarti sudah berapa itu, 1,5 juta
juta begitu ya. Oke, 500 rial ya. Itu syarat, rukun dan wajib haji. Lanjut. Nah, ini waktu ihram haji. Jadi waktu memulai berihram haji yaitu dari tanggal 1 Syawal sampai terbit fajar tanggal 10 Dzulhijjah. Itu ternyata sangat ini waktu ihram, waktu niat untuk haji. Nah, itu. Kemudian barang siapa yang tidak berihram haji pada saat tersebut maka tidak mendapatkan haji. Maka kemarin ada kasus di Arab Saudi itu seorang yang umroh itu sudah habis masa umrohnya tetapi dia tidak mau pulang setelah bulan Syawal gitu. Setelah bulan Syawal dia ihram umroh, kemudian dia tidak mau pulang. Pokoknya dia sudah niat sejak itu dia haji. Nah, kemudian tidak mau pulang. Tidak mau pulang karena untuk berhaji. Jadi mulai tanggal 1 Syawal itu sudah waktu berihram haji. Sampai kapan? Sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Gitu. Tapi kemudian kan pemerintah Arab Saudi sekarang itu sangat tegas. Pokoknya harus dengan pakai visa haji. Kalau visa umroh tidak diperbolehkan. Akhirnya jamaah tersebut itu diperintah untuk pulang begitu, di deport. Walaupun ia berniat haji. Batasnya tanggal 10 Dzul ya terbenam matahari. Nah, bagaimana dengan rukun-rukunnya? Ya kan rukun itu tadi salah satunya itu adalah wukuf di Arafah. Ulama ada yang berpendapat bahwa wukuf di Arafah itu tanggal 9 Dzulhijjah, mulai dari tergelincirnya matahari sampai ke fajar di tanggal 10 begitu. Fajar Shadiq di tanggal 10. Artinya sampai malam itu masih dia mempunyai kesempatan. Ya. Tekan ini. Berihram dari mikot. Jadi tidak sembarang tempat untuk bisa berihram, untuk bisa memasang niat. Ternyata kalau mikot itu kan terbagi dua. Mikot makani dan mikot zamani. Kalau mikot zamani tadi sudah 1 Syawal sampai dengan 10 Dzulhijjah. Tapi kalau yang mikot makani ini adalah tempat. Tempat berihram haji di mikot yang telah ditentukan dan boleh juga dilakukan sebelum sampai di mikot. Ya, sebelum sampai di mikot kita sudah berihram, boleh juga sebetulnya berihram niat haji sejak dari dono hujan. Itu bisa. Walaupun dia belum sampai, tapi batasnya itu adalah sudah ditentukan, yaitu di King Abdul Aziz Jeddah atau tepatnya mungkin ya di Yalamlam. Nah, itu yang gelombang 2. Kalau gelombang 1 ini yang berangkatnya dari Madinah itu langsung dia di Bir Ali. Apabila sampai batas mikot kok telah tidak ihram, tidak memasang niat, maka ia wajib membayar dam, yaitu memotong seekor kambing atau dapat mengambil cara sebagai berikut. 1, 2, 3 ini alternatif. Kembali ke mikot, kemudian mengambil mikot yang terdekat, yang kemudian yang ketiga itu adalah membayar dam. Lanjut, tepetan karena ini waktunya hampir habis. Ya, slide yang selanjutnya monggo. Berihram dari mikot Pak tadi. Ya. Tempat berihram haji di mikot yang adalah sudah kembali saja tadi yang. Nah ini tadi kan pertama memasang niat. Ketika memasang niat baru sudah pakai baju ihram. Bahkan yaitu sudah tadi itu yang ini pakai ihram.
pakaian ihram, ya, simulasi ini pakaiannya itu belum mensimulasikan